Silakan Pak Idris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar, Bapak Wadir Wakil Direktur, Kepala Jurusan, dan segenap staf dan para dosen Poltekkes Kemenkes, khususnya jurusan ATLM. Para peserta webinar yang saya banggakan, puji syukur, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam lewat dunia maya. Kami sebagai pengurus organisasi sekaligus alumni dari Poltekkes Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing, khususnya yang berkaitan dengan apa-apa yang dilaksanakan oleh ATLM di lapangan. Oleh panitia kami diberi judul ini, ya, keselamatan dan kesehatan kerja dalam penanganan COVID-19, khususnya bagaimana alat pelindung diri yang digunakan dalam penanganan SARS-CoV ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan corona, saya kira banyak informasi yang kita sudah peroleh ya, dari media sosial, media massa. Hampir 3 bulan terakhir ini kita punya mata, kita punya pendengaran, itu selalu terekspos dengan informasi-informasi terkait dengan virus ini. Bahkan akhir-akhir ini kami tenaga kesehatan itu banyak memperoleh semacam stigma-stigma negatif dari masyarakat terkait dengan penanganan ini, dan tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan bagi kami yang sudah bekerja siang malam dalam menanggulangi virus ini. Ini saya kira tadi sudah disampaikan secara jelas oleh pemateri sebelumnya terkait dengan bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini. Kita sudah pada posisi 13 dunia, dan per tanggal 16 Juni itu sudah pada posisi 40.400 orang yang terkonfirmasi positif. Ini menunjukkan bahwa progresivitas dari perkembangan virus ini semakin tinggi, dan itu diawali setelah Idul Fitri kemarin, ya, seolah-olah masyarakat menganggap bahwa ini sudah berlalu. Dan yang kedua mungkin karena semakin tingginya frekuensi pemeriksaan PCR yang dilakukan di semua daerah, sehingga kasus-kasus yang terkonfirmasi positif semakin hari semakin banyak. Kemudian di Sulawesi Selatan sendiri per kemarin itu sudah ada 2.941, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dan ini terus terang menjadi beban berat bagi teman-teman ATLM, ya, khususnya yang bertugas dalam melakukan tracing kontak, ya, di beberapa daerah, dan juga pengambilan swab yang semakin hari jumlahnya semakin besar. Kemudian juga ada beberapa data yang ingin saya sampaikan terkait dengan sumber daya kesehatan di rumah sakit rujukan. Alhamdulillah kita punya teman-teman laboratorium medik itu, ini data per 3 Juni 2020 itu berjumlah 10.701 orang, ya, yang bekerja di rumah sakit rujukan, ya, belum termasuk rumah sakit daerah, rumah sakit penunjang, sehingga per hari ini kita semua merasa bahwa ATLM ini betul-betul menjadi garda terdepan, terutama dalam penetapan diagnosis, ya, mulai dari pengambilan sampel sampai proses pemeriksaan.
Jadi teman-teman ATLM yang terlibat dalam proses pelayanan ini ada yang di luar, ya, di luar laboratorium dan ada di laboratorium. Kemudian ada data kasus positif pada tenaga kesehatan, ya. Jadi di antara semua orang yang terkonfirmasi positif, ada 14,2% di antaranya adalah tenaga kesehatan. Dari 14,2% ini ada 12,0% bukan tenaga kesehatan, tapi bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian 2,2% adalah tenaga kesehatan. Dari proporsi ini ternyata ada 4,3% yang meninggal dunia, ya. Tapi alhamdulillah dari teman-teman informasi yang kami peroleh di seluruh Indonesia meninggal dunia. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Kemudian ada 10 rumah sakit dengan kasus positif tertinggi. Ini juga data-data yang perlu kita share kepada teman, khususnya sebagai data-data real yang bisa kita jadikan bahan argumentasi di luar sana yang mengatakan bahwa corona ini adalah konspirasi, corona ini adalah politik, ya. Padahal kita sudah berjuang mati-matian, ya. Kemudian kalau kita lihat yang kasus positif tertinggi ada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, ada rumah sakit ini, dan di Sulawesi Selatan ada rumah sakit tingkat 2 Pelamonia, ya. Jadi ini data-data real yang bisa kita lihat. Kemudian terkait dengan APD ataupun alat pelindung diri dalam hierarki kontrol untuk penanganan suatu infeksi, penggunaan alat pelindung diri itu adalah sebenarnya yang terakhir, ya. Tapi yang paling utama pertama adalah melakukan suatu proses eliminasi dari virus atau kuman, kemudian ada substitusi, ada engineering control, dan ada administrative control. Kemudian terakhir adalah personal protective equipment atau APD. Penting untuk kita ketahui berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh WHO terkait dengan biosafety guidelines terkait dengan penanganan coronavirus, ada hal-hal penting yang perlu kita lakukan untuk memastikan atau melakukan penilaian terhadap resiko-resiko yang bisa terjadi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam penanganan ini, ya. Jadi ada dilakukan penilaian risiko, kemudian bagaimana perlakuan spesimen, ya. Pemeriksaan non programatif harus dilakukan pada biosafety level 2, kemudian ada desinfektan, serta bagaimana spesimen ditransportasikan dari lapangan ke laboratorium pemeriksaan. Definisi penilaian risiko sendiri adalah suatu proses, ya, ini untuk mengevaluasi risiko yang disebabkan oleh agen, bisa bakteri, bisa virus, dan sebagainya, dan personil terhadap kemungkinan dan konsekuensi dari paparan atau pelepasan bahan bahaya di tempat kerja, serta menentukan langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima, ya. Ini sesuai dengan pedoman manajemen bioresiko laboratorium terkait COVID-19. Penilaian risiko harus mempertimbangkan beberapa hal, ya. Jadi mulai dari kandungan jumlah kuman, cara transmisinya, ya, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh narasumber sebelumnya. Kemudian jenis pekerjaan apa yang paling berpotensi untuk memproduksi aerosol, kemudian prosedur, frekuensi prosedur dan sebagainya. Beban kerja laboratorium juga harus menjadi pertimbangan, lokasi laboratorium, epidemiologi penyakit, tingkat kemampuan dan kompetensi petugas laboratorium, serta status kesehatan. Ini semua harus menjadi pertimbangan dalam menilai suatu resiko terhadap paparan dari COVID-19. Peran ATLM dalam tata laksana ini saya kira cukup banyak, ya. Dari tadi saya sampaikan ada di luar gedung, ada di dalam gedung. Ya, mulai dari screening pasien melalui rapid test, yang ini cukup memprihatinkan, ya, karena khususnya di Kota Makassar banyak kita temui
penolakan-penolakan yang sangat brutal dari masyarakat terkait dengan rapid test. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini semua adalah politik untuk mendapatkan uang dan kan bagi kami sebagai pelaksana di lapangan. Kemudian juga pengambilan swab nasofaring dan orofaring ini juga di awal menjadi sesuatu hal yang sangat yang menyita perhatian khususnya di organisasi profesi terkait dengan kompetensi ATLM dalam pengambilan swab nasofaring. Ya, karena di standar kompetensi kita memang tidak ada, sehingga kami menyampaikan aspirasi-aspirasi teman-teman terkait dengan kompetensi ini dan berkoordinasi dengan pengurus pusat, kemudian pengurus pusat ke Kementerian Kesehatan, sehingga dibuatlah surat edaran terkait dengan hal itu untuk teman-teman yang melakukan pengambilan swab nasofaring itu harus ada pelatihan teknis. Ya, pelatihan ini kami banyak dikomplain katanya tidak standar, tidak ini, tetapi saya sampaikan bahwa ini kondisi pandemik di mana kita dituntut untuk melaksanakan tugas itu, sehingga saya cuma berpesannya. Jadi di awal-awal pandemi ini hampir setiap saat, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, teman-teman berkomunikasi dengan saya terkait dengan kompetensi ini, terkait dengan hal ini, sehingga tentu sebagai pengurus organisasi saya harus memberikan jawaban sesuai dengan kebijakan yang ada baik di tingkat pusat maupun dengan hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, bahwa teman-teman ATLM yang diberi tugas untuk mengambil swab di kondisi pandemik ini itu harus dibekali pertama dengan pelatihan teknis. Meskipun pelatihannya dalam bentuk sederhana, tetapi minimal mereka sudah punya kemampuan dan pengalaman untuk melakukan pengambilan swab nasofaring dan orofaring. Kemudian yang kedua, mereka dilengkapi dengan surat tugas dari instansi masing-masing. Ini penting sebagai legalitas, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika ada komplain atau ada persoalan yang berkaitan dengan hukum. Dan yang ketiga adalah ketersediaan APD. Ya. Jadi itu 3 hal yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di daerah yang bertanya tentang ini, bahwa ketika tidak ada surat tugas dari pimpinan dan APD tidak lengkap, jangan dilayani, ya, karena risikonya sangat besar. Tadi kita sudah lihat bagaimana progresivitas daripada penularan virus ini, sehingga sebagai penanggung jawab terhadap keselamatan teman-teman khususnya di Sulawesi Selatan, saya berkewajiban untuk memberikan peringatan itu. Kemudian penanganan spesimen, pengiriman sampai pada pemeriksaan spesimen, baik real time PCR maupun TCM yang saat ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Ini semua diperankan oleh teman-teman ATLM, dan mungkin di sebelum pandemik ini tidak pernah terbayangkan bahwa hal ini akan terjadi. Saya tahu bahwa teman-teman yang bekerja khususnya di laboratorium PCR ini mencurahkan segala waktu, ya. Kemudian bahkan sebagian harus ditinggal di ruang-ruang isolasi untuk menghindari kontak dengan keluarga, dan ini salah satu beban yang cukup luar biasa bagi teman-teman. Ini hal-hal yang sehari-hari yang dilakukan oleh teman-teman ATLM, ya, mulai dari screening rapid test, kemudian bahkan sampai kunjungan ke rumah-rumah penduduk untuk tracing kontak, ya. Dan minggu-minggu terakhir ini kualitasnya jumlahnya semakin besar, sehingga banyak yang sudah mulai agak kondisi kesehatan mulai terganggu sehingga butuh istirahat, ya. Kemudian pengambilan swab, ya, dengan segala konsekuensi yang mereka terima, kemudian pemeriksaan di dalam ruang laboratorium PCR. Tentu sebelumnya kita tidak pernah
membayangkannya. Dulu kalau kita membaca guidelines terkait dengan tata laksana pemeriksaan mikrobiologi, kita sering mendengar, sering melihat, sering membaca APD-APD yang saat ini kita gunakan, ya. Dan saya merasakan sendiri bagaimana ketika kita menggunakan APD standar untuk pengambilan swab, kurun waktu 2 jam saja kita sudah bisa baju kita menjadi basah oleh keringat, ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan teman-teman yang bekerja selama 6 jam di ruang pemeriksaan dan di ruang isolasi pasien, bagaimana kondisinya, ya. Kemudian ini selama masa pandemik ini kita tenaga kesehatan banyak menerima pedoman-pedoman yang dikeluarkan baik oleh gugus tugas, oleh WHO maupun oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan tupoksi teknis dari masing-masing dirjen di kementerian. Terkait dengan standar APD dalam penanganan COVID, ini ada beberapa yang saya ingin tampilkan untuk diketahui oleh teman-teman, terutama yang bertugas di laboratorium, baik di dalam lab maupun di luar, dalam rangka penyiapan spesimen untuk pemeriksaan. Ya, jadi ada masker beda, ya, ada masker beda yang ini berfungsi melindungi. Saya kira semua kita sudah paham, ya, untuk melindungi tenaga kesehatan dari partikel melalui airborne atau partikel udara, droplet, cairan, virus maupun bakteri. Kemudian dia materialnya harus dari bahan yang bukan tenun, ya, jadi non woven, sehingga menghindari penetrasi daripada partikel-partikel yang menempel di permukaan masker tersebut. Pemakaian sekali pakai, dan ini tidak direkomendasikan untuk penanganan langsung pasien terkonfirmasi COVID. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan pasien yang sudah dan diprediksi atau diduga pasien COVID-19, maka masker bedah ini tidak cukup memberikan rasa aman atau memberikan keamanan atas tertularnya atau penetrasi dari virus COVID-19. Kemudian ya ada respirator N95 atau masker N95. Ya, ini yang direkomendasikan, ya, dalam penanganan langsung pasien terkonfirmasi COVID. Ya, jadi ada beberapa jenis, ya, ada yang menggunakan filter face fish atau FFP2, kemudian ada yang terbuat dari 4-5 lapisan, lapisan luar polietilen, lapisan tengah, dan seterusnya. Nah, ini. Dan ini juga tentu di awal-awal kita banyak menemukan masker N19 yang palsu yang beredar. Kemudian pelindung mata atau goggles, ini juga barang penting bagi teman-teman yang melakukan pelayanan di laboratorium maupun persiapan spesimen dan pengambilan sampel di lapangan, bertujuan untuk melindungi mata dan di areal sekitarnya. Ya, juga sebaiknya single sekali pakai, tapi dapat dipakai kembali tentu setelah dilakukan desinfeksi. Terbuat dari bahan plastik atau akrilik bening. Kemudian ada pelindung wajah, face shield. Ini juga sesuatu yang sudah tidak asing bagi teman-teman, ya, untuk melindungi mata dan wajah, termasuk bagian tepi wajah dari percikan, ya. Terutama teman-teman dalam pengambilan sampel swab, ya, yang kemungkinan pasien bisa batuk atau bersin ketika dilakukan penetrasi ke hidung maupun mulut. Frekuensi penggunaan sekali pakai dan dapat digunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi atau desinfektan, dekontaminasi. Kemudian ada sarung tangan, ya, ada sarung tangan ini yang ada 2 jenis sarung tangan, ya. Ada yang non steril, bebas dari tepung, ya. Kemudian ada juga yang steril, ya,
sarung tangan bedah ini steril, penggunaan sekali pakai untuk melindungi tangan pengguna maupun tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi. Kemudian ada gaun sekali pakai, ya. Jadi untuk melindungi tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit, khususnya di bagian depan, lengan dan setengah kaki, ya. Juga terbuat dari bahan non-woven, sekali pakai. Ya. Kemudian coverall, ya. Jadi ini yang untuk khususnya pada penggunaan pengambilan spesimen pernapasan, ini mutlak harus menggunakan coverall, ya, melindungi pengguna seluruh tubuh, ya, non-woven, dan ini juga banyak yang beredar yang tidak sesuai standar, ya, sehingga ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa banyak tenaga kesehatan yang terpapar, karena di awal-awal kasus ini kita banyak menerima bahan-bahan yang mungkin tidak standar. Ya. Kemudian ada apron, ya. Apron pelapis pakaian di bagian terbuat dari plastik. Ya. Ini untuk juga sekali pakai. Kemudian sepatu boot, ya, melindungi kaki, ya, sehingga kita terbebas dari percikan cairan darah yang mengenai bagian bawah badan kita. Sekali pakai dapat dipergunakan kembali setelah didesinfeksi atau dekontaminasi. Kemudian ini ada terakhir sepatu penutup sepatu atau shock cover. Ya. Jadi ini juga banyak kita dapat atau sering menggunakan di dalam laboratorium. Ya. Dan ini tentu kalau di luar lab tidak berguna, karena ini tujuannya untuk menutup sepatu yang kita gunakan dari percikan cairan, ya, sehingga ketika kita pulang di rumah, pakaian yang kita pakai atau sepatu yang kita pakai di laboratorium itu tidak terkontaminasi dengan virus. Kemudian selanjutnya adalah rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan. Ya, jadi ada tingkat 3, ini berdasarkan gugus tugas COVID-19 pusat, ya, memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan penggunaan alat pelindung dalam penanganan COVID-19. Yang tingkat pertama yaitu dikhususkan untuk kelompok tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang bekerja di tempat praktek umum yang tidak menimbulkan aerosol, misalnya di polik umum, kemudian penerimaan pasien dan sebagainya, kemudian triase, pemeriksaan, bagian rawat jalan umum, ya, ini menggunakan pakaian yang seperti ini, ya, ini pakaian kerja, kemudian ada sarung tangan, kemudian menggunakan masker dan penutup kepala. Kemudian untuk tingkat 2, kelompok tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, dan ATLM, lokasi di ruang perawatan pasien juga untuk pengambilan sampel non pernapasan, ya, misalnya untuk rapid test atau untuk pengambilan darah pena bagi pasien, ya. Jadi mereka harus menggunakan penutup kepala, kemudian pelindung mata atau goggles, masker bedah, kemudian sarung tangan dan pakai gaun. Ya. Kemudian yang tingkat 3, ini untuk dokter, perawat, dan ATLM, ini yang menggunakan overall, ruang prosedur dan tindakan pasien dengan kecurigaan atau ada terkonfirmasi COVID positif. Kegiatan yang menimbulkan aerosol pada pasien COVID, ruang prosedur dan tindakan otopsi pada pasien COVID, pengambilan sampel pernapasan, swab, nasofaring, dan orofaring. Ya, ini untuk teman-teman yang ATLM yang berperan dalam pengambilan spesimen pernapasan, yaitu swab, nasofaring maupun orofaring. Ya, jadi menggunakan APD maksimal, ya, mulai dari ujung kepala sampai
ujung kaki itu terlindungi dari percikan baik yang aerosol maupun partikel-partikel mikroorganisme ketika pasien berbicara atau bersin atau bahkan muntah. Ya. Karena dalam pengambilan spesimen nasofaring dan orofaring ini resikonya sangat besar terjadi bersin maupun pasien bisa muntah, dan disitulah sumber virus yang kita kita obrak-abrik ya untuk mendapatkan sampel yang representatif untuk diperiksa di laboratorium. Kemudian teknik pemakaian dan pelepasan APD ini juga sangat penting ya, meskipun APD yang ada yang tersedia sudah standar, tetapi cara penggunaan dan pelepasannya tidak sesuai, maka itu tetap berpotensi untuk menyebabkan terjadinya transmisi virus dari pakaian yang terkontaminasi kepada tenaga kesehatan yang menggunakannya. Ya, sebelum itu ada beberapa cara ya, ini berdasarkan edaran yang diberikan terkait dengan penggunaan masker bedah ya. Jadi siapa saja yang perlu menggunakan masker, tentu yang pertama jika Anda batuk atau pilek, kemudian dalam kondisi sakit ya, itu sebaiknya menggunakan masker dan caranya harus benar ya. Jadi pertama ditutup mulut, hidung dan dagu ya. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Ya, saya kira terkait dengan penggunaan masker ini bagi kita di laboratorium bukan sesuatu yang baru ya, karena ini memang adalah prosedur standar yang harus kita lakukan ketika bekerja di laboratorium. Meskipun demikian, sebelum ada pandemi ini kadang diabaikan, ya, tetapi setelah adanya pandemi ini kita semua mendapat pembelajaran yang luar biasa, sehingga kepatuhan terhadap standar-standar yang sebelumnya ada itu jauh lebih baik, ya, sehingga harapannya tentu ini bisa menjadi kebiasaan, dan meskipun pandemi ini usai, kebiasaan-kebiasaan ini harus terus digunakan. Kemudian ini ada juga terkait dengan penggunaan masker N95, ini juga harus kita paham betul bagaimana teknik penggunaannya sehingga betul-betul memberikan proteksi yang maksimal bagi teman-teman atau tenaga kesehatan yang menggunakannya. Ya, jadi caranya adalah seperti ini. Ya. Jadi cup daripada N95 dipegang dengan satu tangan, kemudian dipasang pengikatnya mulai dari yang bagian bawah ya, dengan menggunakan satu tangan yang satu, kemudian tali yang kedua di bagian atas. Selanjutnya dilakukan direkatkan ya, sesuai dengan bentuk daripada hidung masing-masing ya. Jadi di sini ada di dalamnya ada karet, kemudian ada besi yang bisa memberikan penekanan dan mengikuti kontur daripada muka setiap orang yang berbeda-beda. Tujuannya adalah agar tidak ada celah sama sekali yang bisa keluar atau tidak ada celah bagi droplet ataupun airborne masuk ke dalam lewat sistem atau saluran pernapasan. Ya, ini ada langkah-langkah untuk memasang APD berdasarkan rekomendasi WHO. Ya, ada mulai dari yang pertama barang-barang pribadi. Ya, jadi saat ini diharapkan teman-teman yang bekerja di baik dalam persiapan spesimen maupun pemeriksaan di laboratorium itu tidak perlu menggunakan perhiasan, arloji dan sebagainya ya, ini harus ditanggalkan sebelum menggunakan alat pelindung diri ya. Kemudian digunakan baju ya, baju kerja ya atau baju bedah ya di luar, kemudian pindah masuk di ruang bersih khusus untuk tempat
menggunakan alat APD sebelum masuk di unit ruang isolasi. Jadi ada disiapkan satu ruangan di luar ruangan isolasi khusus untuk melakukan penggunaan APD. Kemudian lihat dan pastikan semua ukuran set APD sudah benar dan kualitasnya sesuai. Ya, meskipun ada beberapa yang ini, kemudian jalankan prosedur mengenakan APD dengan dibimbing dan diawasi pengamat terlatih atau rekan kerja. Ya. Jadi proses untuk mempersiapkan diri dalam menggunakan APD ini sebaiknya kita ada dua orang ya, ada yang menilai, ada yang melihat, saling mengingatkan dan saling ini tentang posisi dan bagaimana letak APD-APD yang kita gunakan sehingga bisa memberikan proteksi yang maksimal. Langkah keenam adalah dilakukan kebersihan tangan ya sesuai dengan standar WHO 6 langkah. Kemudian penggunaan sarung tangan ya, pertama, kemudian menggunakan jubah yang sekali pakai masker, kemudian pelindung wajah atau kacamata, kemudian penutup kepala dan leher, topi operasi dan sebagainya, kenakan celemek di terakhir ya. Ini berdasarkan WHO. Kemudian sarung tangan kedua ya digunakan dipakai terakhir. Ini langkah-langkah untuk memakai APD berdasarkan standar WHO untuk teman-teman terutama yang di pelayanan level 3. Kemudian yang untuk pelepasan, yang pertama pelindung mata ya. Jadi yang di pelindung mata dilepas, kemudian dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya cuci tangan ya, pada tangan yang bersarung ya, masih ada sarung tangannya ya, lapisan sarung tangan yang pertama. Kemudian lepaskan masker dari belakang kepala dengan melepas ikatan tali bawah tanpa tertempel kepala dan membiarkan tali bawah tergantung di depan. Lalu tali atas dari belakang kepala dan dibuang dengan aman. Kemudian kembali cuci tangan. Selanjutnya lepaskan sepatu bot. Kemudian cuci tangan lagi, kemudian melepaskan sarung tangan sesuai dengan teknik yang sesuai. Yang terakhir kembali cuci tangan. Ini standar WHO. Kemudian ada standar yang atau protokol yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya terkait dengan ini. Saya kira ini langkah-langkah ini perlu kita ketahui ya karena ini sama pentingnya dengan APD itu sendiri. Ketika kita tidak melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang standar, maka proteksi maksimal tidak akan kita dapatkan. Ya ini pertama dari ini menggunakan pakaian kerja dan sepatu khusus kerja, ya. Kemudian cuci tangan, menggunakan sarung tangan pertama, kemudian menggunakan pakaian pelindung ya, atau hazmat, digunakan masker medis dan N95, kemudian kenakan pelindung kepala atau kacamata, kenakan penutup kepala bedah sekali lagi, kenakan sarung tangan luar dari bahan latex sekali lagi, kemudian ini sudah siap untuk melakukan aktivitas. Kemudian pelepasannya, ya, yang pertama ganti sarung tangan, ya, jadi garis sarung tangan lapis paling luar dikeluarkan, kemudian diganti yang baru. Selanjutnya dilakukan ada hand wrap, ya, kemudian lepaskan penutup kepala, lepaskan pakaian hazmat atau coverall, ya, digulung ke bawah, ya. Kemudian lepaskan kacamata pelindung, lepaskan masker, kemudian lepaskan sepatu boot, cuci tangan pakai hand wrap lagi, lepaskan sarung tangan, kemudian melepaskan alat pelindung, ya. Setelah itu cuci tangan. Ya, ini standar-standar yang harus kita patuh dan harus kita lakukan sesuai dengan protokol yang sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya adalah dekontaminasi dan pengolahan limbah, ini juga penting.
ada beberapa desinfektan yang direkomendasikan, misalnya mulai dari sodium klorid ya, 0,1% untuk permukaan umumnya meja kerja, kemudian 1% untuk desinfeksi tumpahan darah misalnya atau tumpahan sampel. Ada etanol atau alkohol 70%, hidrogen peroksida 0,5 dan yang lain sesuai dengan rekomendasi atau pedoman WHO. Kemudian ada pedoman umum pada insiden tumpahan yang perlu kita ketahui atau mungkin kita ingat kembali ya, karena ini saya kira sudah standar yang sudah lama ada, tetapi dengan pandemik ini kita semua harus kembali patuh kepada itu karena terkait dengan keselamatan diri. Hindari menghirup material yang terkandung di udara ya. Jika ada tumpahan di dalam ruangan, segera tinggalkan ruangan. Kemudian memberitahu teman-teman yang lain untuk meninggalkan ruangan, tutup pintu dan dipasang tanda bahaya. Lepas pakaian terkontaminasi, balik bagian seperti cara yang disampaikan tadi. Masukkan ke kantong biohazard, cuci semua bagian kulit yang terpapar dengan sabun. Kemudian informasikan pada supervisor dan tim keamanan kerja yang ada di masing-masing unit atau Pasyankes. Kemudian ada spill kit. Spill kit ini ya memang harus ada di laboratorium, meskipun sebelum ada pandemik ini, spill kit ini adalah sesuatu hal yang wajib yang ada di setiap laboratorium untuk sebagai alat untuk melakukan penanganan jika terjadi tumpahan spesimen ataupun senyawa kimia yang lain. Dan spill kit ini harus secara rutin dikontrol ya, kalau meskipun tidak digunakan terkait dengan tanggal kedaluarsa dari desinfektan maupun bahan-bahan yang ada di dalamnya, forceps, sapu dan kelengkapan yang ada di spill kit ini, tisu, bahan penyerap lain, kantong biohazard, ini harus selalu dipastikan lengkap di tempat yang mudah dijangkau, kemudian pelindung wajah dan sebagainya. Terkait dengan pembuangan limbah, tentu semua materi yang sudah digunakan itu dianggap telah terkontaminasi, ya, mulai dari spoit, pipet, dan sebagainya. Ya, dari selesai kerja ini harus disegel, kemudian termasuk sisa-sisa bahan pemeriksaan ke dalam kantong biohazard, kemudian di autoklav atau diinsinerasi, ya, atau bisa dikuburkan segera, ya tentu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Tidak boleh membakar plastik, ya, karena ini bisa berbahaya, ya, mengeluarkan toksin yang bisa merusak pernapasan. Kemudian dekontaminasi pipet transfer yang digunakan dalam proses pemeriksaan dengan desinfektan yang sesuai. Untuk pembuangan limbah setelah selesai di autoklav, limbah di insinerator. Ini untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau laboratorium yang ada fasilitas insinerator, atau bisa di pihak ketiga kan. Jadi sekarang ada perusahaan pihak ketiga yang bisa dilakukan kerjasama untuk pembuangan limbah. Dan ada hal yang harus kita evaluasi terkait dengan kerjasama pihak ketiga dalam pengolahan limbah. Yang pertama harus dipastikan bahwa pengangkut atau pihak ketiga ini terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, memiliki izin pengangkutan limbah berupa dokumen manifest, kemudian dilakukan evaluasi pengangkutan limbah, apakah benar limbah terkirim telah dimusnahkan atau tidak. Ya, ini menjadi tanggung jawab si pembuang dan pengangkut, tetapi sebagai pihak yang bekerja sama harus memastikan bahwa ini sudah dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan laboratorium kita. Kemudian rencana tanggap darurat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, itu ada prosedur, ya, yang sudah disiapkan. Personal harus mendapat pelatihan untuk penanganan kedaruratan laboratorium. Spill kit tadi termasuk desinfektan, mudah diakses oleh petugas lab. Ada kota P3K termasuk tanda-tanda keselamatan, kemudian dan mudah diakses.
ada sistem pelaporan kejadian dan investigasi untuk update prosedur. Terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, institusi laboratorium lewat manajer atau pimpinan harus bertanggung jawab dan memastikan kesehatan personal laboratorium diperiksa secara rutin. Dan ini terutama di kondisi pandemik ini, teman-teman yang bekerja terutama di ruang isolasi, itu sebelum dan setelah dia bertugas, setelah selesai satu rute atau satu shift pemeriksaan, biasanya 15 hari, itu sebelum dia istirahat itu dilakukan swab, ya. Kemudian sebelum masuk di rute berikutnya atau shift berikutnya juga harus dilakukan swab, ya, termasuk pemeriksaan laboratorium secara rutin dan didokumentasikan. Pemeriksaan medis atau informasi status kesehatan laboratorium diminta untuk memastikan bahwa tenaga aman untuk bekerja di laboratorium. Ya, jadi termasuk teman-teman yang kebetulan ada beberapa orang dari Sulawesi Selatan yang menjadi relawan di Wisma Atlet Jakarta, ya, ada dari Bone, ya, itu sebelum mereka ini melalui proses medical check up sebelum direkrut. Ya, setelah sampai di Jakarta mereka melakukan medical check up untuk memastikan kesehatannya, dan pasca atau setelah selesai bertugas mereka juga akan diberlakukan yang sama. Hak pasien terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja itu harus mendapatkan kepastian ada upaya pencegahan dan proteksi untuk meminimalisir risiko. Ya, jadi ada berdasarkan identifikasi mulai dari bagaimana fasilitas kesehatan di pasienkes tersebut, kemudian ada informasi, instruksi dan training ketiga. Ini saya kira sangat penting terutama teman-teman yang bertugas di laboratorium PCR. Harus ada kelengkapan APD dan keselamatan personal, kemudian melaporkan insiden, termasuk melakukan penilaian diri atau self assessment terhadap dirinya apakah bila dia sakit, ya. Mendapat waktu istirahat, melindungi diri apabila ada bahaya serius, mendapatkan kompensasi, rehabilitasi dan pengobatan, serta konseling kesehatan mental. Ini penting saya kira terkait dengan kesehatan mental, karena dari pengalaman teman-teman yang bekerja terutama di laboratorium PCR yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, itu kadang mereka stres, apalagi yang sudah berkeluarga, ya, tidak bisa ketemu dengan keluarganya dalam waktu tertentu. Kerjasama dengan manajemen dan pekerja. Kemudian kewajiban petugas ya tentu mematuhi prosedur, ya, yang ada, baik yang dibuat oleh institusi maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Menjamin kerahasiaan pasien, ya, jadi ini juga harus menjadi catatan bahwa meskipun kita melakukan pemeriksaan dari awal sampai proses pemeriksaan itu ada hasil, kita tidak boleh melaporkan atau menyampaikan hasil langsung kepada pasien. Ya, jadi ada prosedur pelaporan yang sudah baku yang diatur oleh Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan gugus tugas penanggulangan COVID-19. Kemudian ya, jadi ada prosedur pelaporan, ya, terkait dengan hasil menciptakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan konsep PPI, menggunakan dan melepaskan APD, ya, sesuai dengan standar, melakukan pengamatan diri atau self assessment terkait dengan kondisi kesehatan dan melaporkan ke manajer apabila merasa kurang sehat. Melaporkan kepada manajemen jika ada gangguan kesehatan, ya, yang membutuhkan support, kemudian melaporkan ke supervisor apabila ada hal-hal yang berpotensi mengancam jiwa. Ya. Ada beberapa kasus yang teman-teman yang bertugas di lapangan, ya, yang mendapat perlakuan-perlakuan ini, kita sebagai organisasi kita sudah menyampaikan kepada petugas yang berwajib, terutama kepolisian, untuk mengawal teman-teman yang melakukan kontrak tracing di rumah-rumah penduduk maupun di daerah-daerah yang menjadi wilayah atau pemukiman penduduk yang sudah terkonfirmasi positif. Kegiatan laboratorium
yang perlu kita lakukan dalam kondisi saat ini dan seterusnya, ya, membersihkan meja kerja sebelum dan sesudah kerja, ini sebenarnya adalah hal yang... Tapi Pak Idris, waktu ya, Pak. Ya, baik. Ya. Ya, kemudian mengikuti kebersihan tangan menurut 5 moment yang disampaikan oleh WHO harus sekali pakai harus dilakukan setiap kali untuk setiap pasien, standar APD sesuai dengan tingkatan atau level resiko, dan jadikan ini rutinitas. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan ini referensi-referensi yang saya gunakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now.